Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Nah, saya percaya kita dalam keadaan baik-baik semuanya. Nah, puji Tuhan, tidak terasa kita ada di minggu yang ketiga. Ya, di bulan Juni ini. Ya, ini pertengahan tahun, tidak terasa. Ya. Seolah-olah begitu sangat cepat sekali berlalu. Nah, tema yang Tuhan beri bagi keluarga besar, ya, GBI Medan Pelajar sepanjang bulan ini berbicara tentang kobarkan karunia Allah. Nah, kalau kita ikuti dari 3 bulan terakhir, maka itu berturut-turut Tuhan membawa kita lewat pemimpin di keluarga besar GBI Medan Pelajar. Dari bulan 4 itu bicara karunia dan kemerdekaan Roh Kudus. Bulan lalu, bulan Mei itu berbicara tentang karunia roh untuk membangun jemaat atau pribadi. Nah, maka dilanjutkan untuk bulan ini kobarkan karunia Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 ini adalah ayat tema yang Tuhan beri bagi kita lewat pemimpin. Oke, kita baca sama-sama, itu double tulisannya. Yuk kita baca sama-sama. Sudah dapat? Sudah dapat, kita baca yuk. Oke, udah. Yuk 1, 2, 3 ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kalimat ini sekali lagi dituliskan oleh Paulus pada waktu dia ada dalam penjara. Kalau kita lihat kalimat ini dikatakan karena itu kuperingatkan engkau. Nah, biasanya kata-kata kuperingatkan engkau itu kata-kata yang merupakan teguran. Ya, sekali lagi kalau ada kata-kata orang berkata kuperingatkan kamu ya. Kuperingatkan kamu itu merupakan satu teguran. Artinya kepada siapa ayat ini atau surat ini tujukan itu adalah satu koreksi untuk yang menerima surat. Jadi surat ini ditujukan oleh Paulus kepada anak rohaninya, ya, orang yang dia mentor, ya, itu berkata, kuperingatkan engkau. Berarti ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang mungkin dilihat oleh Paulus ini ada yang hilang daripada Timotius. Nah, apa yang sedang dia sampaikan yaitu untuk mengobarkan karunia Allah. Nah, tidak gampang Pak Bu, waktu kita membaca surat ini atau kita membaca ayat ini begitu sangat enteng sekali dalam diri kita untuk membaca ayat ini. Tidak ada beban sama sekali. Tapi kalau ini langsung kita bayangkan Timotius yang menerima surat ini dari Paulus, itu adalah satu tekanan yang kuat. Nah, mari kita lihat sedikit. Saya percaya di minggu pertama, kedua mungkin sudah di-share, disampaikan. Tapi kita ulang kembali, siapa Timotius? Pada waktu Timotius itu dipercayakan untuk menggembalakan satu jemaat, yaitu jemaat Efesus. Maka Timotius itu umurnya masih 20 tahun. Nah, izinkan saya bertanya, ada yang umur 20 tahun ke bawah? Lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi, ya karena masih muda tinggi-tinggilah. Ya, kalau orang tua angkat tinggi-tinggi udah susah. Ya, 20 tahun dipercayakan menggembala Pak Bu. Izin Pak Gembala, Bapak masih 40 ya. Lebih sedikit ya. Bayangkan umur 20 tahun dipercayakan menggembalakan, itu tidak gampang. Apalagi itu adalah jemaat di kota Efesus. Yang akhirnya kita bisa lihat dalam perjalanan gereja Tuhan. Efesus itu lebih kurang 3,5 abad menjadi pusat kekristenan ya di Asia. Artinya apa yang dikerjakan Timotius itu berbuah luar biasa. Kebiasaan orang-orang Yahudi menganggap orang Yahudi itu dewasa, umurnya 30 tahun Pak. Nah, jadi ini kurang 10 tahun. Sekarang ada peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh kementerian ya, Menteri Pendidikan, bahwa anak SD itu umur berapa. Umur sekian udah bisa masuk, yang penting dia memiliki kelebihan. Ya, berbeda dengan zaman dulu selalu 7 tahun. Sekarang boleh, 6 tahun pun boleh.
Yang penting dia punya kelebihan. Ya. Nah, bayangkan Timotius ini umur 20 tahun. Kalau kita lihat sejarahnya, kita baca di surat Paulus di Korintus, dia ini bapaknya orang Yunani. Kalau kita sebut orang Yunani, kita harus taruh di hati kita bahwa orang Yunani pada waktu itu tidak merupakan orang yang mengenal Tuhan. Lalu ibunya namanya Oinike, nenek dari ibunya namanya Lois, itu baru orang Yahudi yang rajin baca Alkitab. Dan dikatakan juga lewat iman daripada Eunike, lewat iman daripada Lois, maka Timotius ini memiliki iman yang tulus. Nah, saya membayangkan ini yang kita orang tua, mari kita ciptakan satu atmosfer buat anak-anak kita. Supaya kita bisa mendapatkan Timotius di akhir zaman. Berbahagialah Timotius oleh karena lingkungan di mana keluarganya itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan Injil. Orang-orang yang memberikan hidup keteladanan. Beda dengan zaman kami. Zaman saya dulu justru kami masuk dalam perdukunan. Bertolak belakang sekali. Ya, kita gereja-gereja tapi hidupnya maaf ya kacau lah. Ya, jadi tidak sedang membawa anak-anak itu masuk di dalam satu pengertian. Kita tidak pernah absen gereja Pak Bu dari kecil. Tapi tidak pernah baca Alkitab. Saya percaya angkatan muda di sini adalah orang-orang yang suka baca Alkitab. Kok orang tua yang jawab? Anak muda pada gak mau baca. Ya, anak muda sekarang kan kita enak ada ya smartphone ya. Jadi kemana-mana bisa anytime kita bisa baca Alkitab. Kalau dulu kan bawa Alkitab. Nah, saudara bisa bayangkan Timotius bertumbuh dalam keadaan yang seperti itu. Jadi bersyukur. Saya tidak tahu Paulus begitu yakin enggak ya sama Timotius. Kalau Pak Gembala tempat ini yakin enggak memberikan sama angkatan muda untuk buka pelayanan 5 lagi seperti ini. Pak Daniel yang tarik nafas. Ya kalau Pak Cimpin Gembala iya saja ya kan. Ya. Berani enggak kita mempercayakan satu pelayanan untuk angkatan muda? Saya bertobat umur 17 tahun. Tahun 86. Artinya ya yang saya bisa berikan satu kesimpulan untuk gereja sekarang ini. Kita kehilangan ya regenerasi. Sulit sekali mendapatkan generasi yang melanjutkan estafet pelayanan di gereja. Sebenarnya tidak aja di gereja. Di banyak bidang pun termasuk di pemerintahan pun. Kita sulit mendapatkan angkatan muda yang siap untuk kita beri estafet, melanjutkan. Kalau meniru, kalau meniru gampang. Itu bisa aja, tapi melanjutkan progresnya ada. Itu sulit di gereja. Biasanya kalau ada pertukaran kepemimpinan, itu tidak maju. Malah drop. Lalu kadang dicarilah, oh ini karena zamannya seperti zaman enggak. Kita kehilangan regenerasi. Saya berdoa di gereja ini regenerasi itu terjadi dengan luar biasa. Amin. Ya. Coba lihat kiri kanannya anak muda, kasih tahu kamu termasuk di situ. Ya saya tunjuk saja ya, kamu termasuk di situ gitu ya. Iya, sulit sekali cari generasi muda. Ya, sementara generasi tua sudah merasa tua kali. Jadi generasi tua ini udah merasa kami ini udah sebentar lagi pensiun. Ya, kalianlah melanjutkan. Tapi maaf kita mau melepaskannya masih ada kesenjangan. Seharusnya kan kalau ini generasinya ada generasi sini, ada generasi sini, ada generasi sini, ada generasi. Jadi kita tenang, aman. Tapi kadang-kadang kita lihat kita di sini, ini di bawahnya di sini. Sulit. Maaf dengan kata lain, jangan marah angkatan muda ya. Anak-anak muda boleh kasih senyum ke arah saya. Maaf, nggak nangkap pemimpinnya. Itu masalahnya. Nggak nangkap visi pemimpinnya, isi hati pemimpinnya. Jadi waktu kita serahkan, wow. Itu belum tentu menghasilkan. Bisa kasih senyum? Saya tidak bilang siapa-siapa. Saya membilang di tempat saya. Ya oleh karena saya bilang tempat saya, saudara bisa senyum lah. Kan gak di tempat ini ya Pak. Puji Tuhan. Bayangkan Timotius seperti itu. Lalu ketika Paulus, karena pada waktu itu ada yang namanya penganiayaan yang begitu intensif dan masif dalam kekaisaran Kaisar Nero. Dan Paulus ditangkap. Ketika Paulus ditangkap, maka Timotius kehilangan seorang figur sebagai seorang bapak dan mentor.
Sehingga kalau kita baca 1 Timotius semuanya ini, surat 1 Timotius, 2 Timotius, maka ada begitu banyak teguran-teguran daripada Paulus kepada Timotius untuk membangkitkan kembali semangatnya, termasuk dalam hal ayat ini, mengobarkan karunia Allah. Tapi kalau kita mau jujur, ketika kita itu seorang yang awalnya belum percaya Tuhan, lalu ada orang yang membawa kita kenal Tuhan, lalu kita dimentor dengan orang itu, tiba-tiba orang itu masuk penjara. Saya percaya, mari kita bayangkan. Begitu sangat galaunya Timotius, begitu sangat kehilangan pegangan yang kuat. Akibatnya dia maaf ya. Dia tidak kobarkan karunia-Nya, dia malu, dia takut. Mari kita bawa keadaan itu pada masa sekarang, gereja sekarang ini. Kita nggak hanya lihat untuk masa yang lalu. Saya bertobat umur 17 tahun waktu masih tingkat 1 kuliah. Yang membawa saya itu adalah satu jurusan dengan saya. Dia sangat baik, ya seorang angkatan 84, saya angkatan 86. Dia selalu mentor saya secara kerohanian, diajak terus. Lalu saya keberuntungan saya ada di sana. Kami satu jurusan, semua diktat buku dia dan buku-bukunya. Karena untuk dia kan udah di 2 tingkat di atas saya. Dia kasih ke saya nggak beli buku lagi. Saya nggak tahu waktu itu apakah motivasi saya ikut Tuhan karena dapat buku semua. Atau memang saya mencintai Tuhan di awal itu. Tapi maaf, perjalanan iman saya, perjalanan pertumbuhan rohani saya. Di tahun yang mau masuk ketiga. Maka yang bawa saya mengenal Yesus untuk bertobat. Saya tidak cerita masa lalu saya karena saya sudah sering sampaikan di sini. Lalu dia harus selesaikan skripsinya. Di pertanian USU. Nah maaf. Ini senior saya ini orang yang maaf dari kampung. Ya, kalau saya sebut kampung nggak kampung kali lah. Artinya menunjukkan bahwa keberadaan orang tuanya tidak orang yang punya, yang have. Jadi untuk dia membuat skripsinya saja, dia nggak punya biaya. Dia kasih tahu ke orang tuanya, pulang dia, aku mau selesaikan. Pak, mak, saya perlu biaya. Orang tuanya nggak bisa bilang apa-apa karena nggak ada biaya. Karena adik-adik daripada senior saya ini masih banyak yang harus disekolahkan. Dia pulang, dia ngekos di Medan itu di rumah maaf ini live. Oh ya, di rumah seorang haji, ya, dia tinggal sana. Lalu dia tanpa sadari anak gadis orang haji ini suka sama dia. Ya, jadi waktu dia kehilangan akal, kemana aku mau pakai untuk membuat uang? Dari mana aku cari untuk menyelesaikan skripsiku? Lalu dia datangi Pak Haji. Pak izin Pak, bisakah saya pinjam uang Bapak menyelesaikan saya tugas akhir saya? Pak Haji itu tidak jawab. Lalu berikutnya dia bilang gini, sini nak, saya lihat anak perempuan saya suka kali sama kamu. Kamu nikahi dia, saya kasih sampai selesai. Tapi maaf saudara udah tahu konsekuensinya. Karena ini live saya tidak sebutkan. Konsekuensinya sudah tahu saudara. Tidak tahu apakah itulah terakhir jalannya dia iakan. Menikahlah dia dengan anak bapak ini. Selesai skripsinya. Tepat waktu. Saudara tahu apa dampaknya bagi kami, termasuk bagi saya. Yang seorang yang mengenal Tuhan lewat pelayanannya, yang di-mentoring. Yang begitu sayang sama saya. Selalu kalau ada tugas tidak ngerti, mari. Mot, saya bantu. Begini. Saudara sama dengan Timotius kehilangan seorang figur. Begitulah saya. Udah lama saya tidak jalan-jalan, ya, tidak main-main lagi ke dunia masa lalu saya. Hampir lebih kurang 6 bulan ke 8 bulan. Saya maaf tinggalkan Tuhan. Balik lagi ke masa lalu saya. Kalau Bapak Ibu orang Medan pasti tahu Simpang Barat. Saya ada di Simpang Barat. Itu teman saya Anton Purba, ya Budi Stepu. Kita main-main di sana. Ya karena apa? Maaf ya, jujur saya harus akui saya kecewa lihat dia. Kamu yang ajak saya ikut Tuhan. Kamu yang ajari saya bagaimana bisa melayani. Kamu yang ajari saya bagaimana beriman kepada Tuhan. Engkau gampangnya meninggalkan Tuhanmu. Hanya karena untuk menyelesaikan tugas akhirmu. Saya putus arang, iya. Saya lemah, iya. Makanya waktu ini dituliskan, saya bisa merasakan yang dirasakan Timotius. Kehilangan seorang figur bapak rohani. Gak gampang Pak.
Ya, ada banyak orang yang membuat bapak rohaninya itu jadi idola, tapi saya nggak jadi idola. Sampai sekarang banyak orang yang membuat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, di mana orang-orang itu disentuh dengan pelayanan hamba Tuhan ini, menjadikan hamba Tuhan itu idola. Atau dengan kata lain begitu kagum. Saya enggak pernah. Tapi waktu peristiwa itu saya jujur. Saya begitu drop sekali iman saya. Hati saya ini kalau mau dikeluarkan lewat mulut saya, maaf, tapi saya enggak pernah keluarkan. Pasti saya maki-maki dia. Karena maaf, teman yang lainnya, teman-teman saya yang lainnya itu sama. Percuma kamu, percuma kamu, percuma kamu. Karena dia seorang pengkhotbah juga. Seorang worship leader, dia bisa main musik. Dengan catatan begini, kita lihat di dalam dirinya ada semua hal-hal dasar pelayanan. Jadi ketika dia tinggalkan itu semua, kita bilang, gampang kali kamu begitu. Sampai 6 ke 8 bulan, satu kali karena saya sangat terpukul sekali. Tuhan tuh bicara di hati saya. Anakku, kamu ikut siapa sebenarnya? Ikut dia atau ikut aku? Saudara bayangkan dalam keadaan gundah gulana kita ditanya itu, maaf saya nggak jawab. Ya, itu apakah suara hati saya atau Tuhan yang sampaikan di hati saya, nggak jawab. Tapi berulang-ulang kalimat tuh, kamu ikut siapa? Ikut dia atau ikut aku? Terus saya bilang ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan kenapa kamu seperti ini? Saya bangkit, jujur bangkit waktu itu ya. Saya mulai bangkit iman saya lagi, saya bangkit di dalam pelayanan ya. Dan saya tidak pernah menjudge dia. Teman-teman tuh selalu bilang percuma. Karena maaf ya, itu bukan soal hanya sekedar nggak melayani. Ini imannya dipertaruhkan. Apakah itu benar dalam pikiran dia? Tapi orang selalu berkata salah. Kenapa kamu tidak punya iman? Minta kepada Tuhan. Ada orang yang menolong kamu. Ya. Sampai saya dengar itu ya sekitar 7 tahun setelah itu. Itu tahun ya 88 ya. Saya bersyukur saya mendengar karena saya tidak pernah judge dia. Lalu saya dengar dia, istrinya dan 3 anaknya itu kembali lagi kepada Tuhan. Ayo beri tepuk tangan bagi Allah. Sehingga waktu lewat kisah yang saya alami itu saya mengerti sekali Timotius itu dalam keadaan bagaimana dia. Mungkin orang-orang yang lain yang selalu temannya Timotius ada namanya Silwanus. Kalau Paulus mengirim surat dari Paulus, Silwanus dan Timotius. Bahkan kalau kita melihat apa yang dicatat ya, bahwa jangankan ya untuk bersama, Demas itu yang selalu mendukung pelayanan Paulus. Itu bukan hanya meninggalkan Tuhan, mencintai dunia kembali. Ada beberapa yang maaf itu meninggalkan pelayanan. Sekarang kalau kita meninggalkan pelayanan begitu gampang, yang lain masuk loh menggantikan kita. Enggak zaman dulu enggak seperti itu. Ketika orang meninggalkan pelayanan, kita mau cari dari mana orang yang membackup pelayanan kita lagi. Kalau sekarang maaf ya, ini musik seperti ini. Maaf kalau 1-2 ninggalkan, ada langsung masuk Pak. Di tempat saya begitu. Pak saya resign silakan. Oke. Gak lama masuk 1. Udah. Kita kehilangan pemain drum. Yang umur 5 tahun dikirim Tuhan main drum. Selesai. Begitu gampang. Tapi zaman dulu gak seperti itu. Sebab itu sekali lagi Paulus menekankan kepada Timotius. Kobarkan karunia Allah. Nah mari kita masuk kepada karunia Allah. Karunia Allah itu bukan kepemilikan. Karunia Allah itu adalah merupakan satu kepercayaan diberikan kepada kita. Zaman-zaman saya bertobat itu 86. Maka saya melihat ada banyak orang yang ngomongnya maaf gak karuan. Kenapa? Ngomongnya gini, saya punya karunia 3, karunia Allah. Dalam hati saya, dari mana dia punya ini ya? Apa saja? Doakan orang sakit, karunia kesembuhan, karunia ini, karunia. Oh iya. Gak pernah ditulis di Alkitab bahwa karunia Allah itu adalah kepemilikan. Karena kata karunia itu sebenarnya diambil dari karis. Dan kalau dia jamak, karisma. Dan artinya apa? Itu adalah artinya kehendak baik. Good will atau loving kindness. Cinta kasih.
Kenapa Allah berikan karunia Allah kepada kita? Karena kita mau membangun orang lain. Dan saya belajar Alkitab, tidak ada satu karunia yang ditujukan untuk membangun diri saudara. Tidak ada. Semua karunia itu membangun orang lain. Diperuntukkan untuk orang lain, tidak untuk diri kita. Makanya aneh bin ajaib gereja sekarang. Ketika seorang dipakai luar biasa dengan karunia Allah. Kenapa dia jadi merasa dirinya sudah lebih dari yang lain? Kasih tahu kiri kanan, bukan aku itu. Pastikan bukan aku itu. Kalau seseorang dipakai Tuhan dengan karunia apapun, maka dengar. Itu bukan menaikkan supaya kita wow, enggak. Karena kita supaya berguna, karena kita supaya bermanfaat, supaya kita jadi berkat bagi orang lain, membangun orang lain. Tidak ada urusan sama pribadi kita. Kira-kira dia hanya maaf, lewat. Semua karunia yang sekarang kita akan mengenal apa yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Bambang. Gembala sidang kita keluarga besar Medan Pelajar yang namanya Formula 579. Apa arti Formula 579? 5 itu adalah 5 jawatan dalam gereja Efesus 4 ayat 11. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru. Ya. Saya di Medan ada satu persekutuan, agak terkejut saya. Saya diizinkan punya banyak pengalaman yang maaf, saya sebut aneh bin ajaib. Supaya saya tidak membawa orang sesat. Itu anggotanya 12 orang, tapi 5 jawatan ini ada di 9 orang, 12 orang itu. Saya bilang geleng-geleng kepala, macam mana kalian bisa ada? Ya ini Pak Nabi, ini Pak, ini penginjil. Ini apa maksudnya? Kecuali kalau dia bilang oke, Nabi punya karunia nubuat. Salah satu syarat untuk jadi nabi ada karunia nubuat. Kalau orang itu punya karunia nubuat bukan berarti nabi. Singkatnya lah begini ya. Wali kota Batam, wali kota ya Pak ya. Wali kota Batam itu wajib ada mobilnya. Tapi bukan semua orang punya mobil jadi wali kota Batam. Betul ya? Ya iya. Semua orang nabi pasti punya karunia nubuat. Tapi bukan berarti orang yang punya karunia nubuat jadi nabi. Lihat kiri kanannya. Ini nabi yang mana ini? Nabi yang mana kan begitu. Hanya 12 orang, 5 jawatan ada di sana. Inilah Pak, ini nabi di sini. Tuhan, ini rasul, gembala. Saya tidak pernah di tempat saya menggembalakan ini sekarang. Untuk yang 5 jawatannya saya ekstra hati-hati. Kenapa? Seorang nabi disebut nabi bukan diuji oleh gerejanya saja. Diuji apa yang dia sampaikan oleh semua gereja. Karena nabi hanya ditentukan apakah dia nabi yang benar atau tidak. Dari nubuatannya digenapi atau tidak. Kalau tidak digenapi dia bukan nabi. Hanya pura-pura nabi. Seorang rasul, apa ujian kepada seorang rasul? Dia nggak bisa berkata aku rasul, sudah buka 2 gereja. Kalau baru 2 gereja nggak rasul. Di tempat kami ada yang buka 16 gereja nggak rasul juga. Nggak gampang bilang rasul. Nah yang pasti ini 5, formula itu 5 jawatan. 7, Roma 8 ayat 6 sampai 8 itu ada 7 karunia pelayanan. Yang pertama bernubuat, bisa saya tampilkan sekalian. Ya, Roma 8 ayat 6 sampai 8. Yang kedua itu melayani. Yang ketiga itu mengajar. Yang keempat menasehati. Yang kelima membagi-bagikan sesuatu. Yang keenam memberikan ya menunjukkan kepemimpinan. Yang ketujuh adalah menunjukkan memberikan yang namanya kemurahan. Itu Roma 8 ayat yang ke-6 sampai 8. Ya, ada 7 ya karunia jawatan. Nah ini saya suka bagi. Ya di tempat saya melayani atau tempat saya sampaikan firman. Saya suka Roma 8 ayat yang ke. Ini betul ya? Saya cari dulu. Jangan salah yang salah. Roma 12 sorry. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya. Nah itu ada yang namanya karunia nubuat. Nah karunia nubuat pun itu ekstra hati-hati. Nah saya sampaikan di waktu pelayanan saya. Ya banyak sekali orang yang melakukan itu yang maaf agak miring. Pemimpin saya waktu itu 86 dia tumpangi tangan saya begini. Katakan apa yang Tuhan katakan. Karena saya baru masuk di situ saya bilang enggak ada bang. Saudara tertawa, waktu saya udah takut. Dia tekan lagi kepala saya, katakan apa yang
Tuhan katakan, saya bilang enggak ada. Ya apa yang saya mau katakan? Lalu karena dia tekan lagi kepala saya kutiplah satu ayat yang singkat. Demikianlah firman Tuhan, lepaslah tangannya, lepaslah penderitaan saya. Kan bukan gitu nubuat. Ya. Berapa banyak yang belum nikah, lambaikan tangannya. Yang belum menikah, tinggi-tinggi. Yang setengah tiang gak ada rencana. Yang belum nikah, tinggi-tinggi. Coba lihat kiri kanan, mana tahu itu pasangan saudara. Ya kalau laki-laki engkau belum nikah jangan datangi ya para pelayan atau jemaat di tempat ini. Langsung engkau bernubuat. Engkaulah teman hidupku. Belum tentu. Enak aja. Memang dia masih muda tapi udah menikah. Ya. Lalu dia bilang aku udah menikah bang. Gak apa-apa. Itu dosa. Ya. Jadi karunia-karunia ini harus memang diuji. Ya. Nah sama dengan ini karunia apa? Dari 7 karunia ini saya percaya salah satu di antara itu kita diberikan Tuhan. Katakan amin. Karena semuanya kisah 2 yang ke-38. Waktu itu Petrus berkata begini. Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu masing-masing untuk dibaptis. Dalam nama Yesus kisah 2 ayat 38. Untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setiap orang yang percaya Yesus itu Allah sudah berikan minimal 1 karunia Roh Kudus. Masalahnya Bapak Ibu sudah tahu enggak? Karunia apa yang ada pada Bapak Ibu? Sederhananya cara berpikir gini. Bagaimana mungkin kita pegang kalimat kobarkan karunia Allah? Apa yang mau kita kobarkan? Kita pun enggak tahu karunia apa pada kita. Itu enggak logika. Gitu. Harus kita mengenal dulu karunia apa yang ada pada kita. Baru kita kobarkan. Kata kobarkan di dalam perjanjian baru hanya 1 kali disebut. Kobarkan artinya sebelumnya redup. Kobarkan bisa jadi sebelumnya mati. Jadi untuk dikobarkan artinya bangkitkan kembali. Bangkitkan semuanya yang sudah hilang. Saya mau lihat satu hal saja ya. Dari 7 ini. Karunia salah satu adalah menasehati. Maaf ya izin ya Bapak Ibu yang sudah lebih tua dari saya. Umur saya masih 56. Ya, minta maaf. Kita selalu punya mindset yang menasihati itu harus yang lebih tua umurnya. Ya, kita diajarkan dari adat kami pun ya, kalau adat Batak itu begitu. Jadi yang bisa memberikan nasihat orang tua. Kalau kita masih muda duduk semua nasihati. Sipok. Maksudnya belum pantas kau nasihati, diam aja kau. Nah itulah pola, saya nggak tahu di kita ini bagian timur ini biasanya begitu. Yang biasa kita berikan kesempatan untuk memberikan nasihat adalah orang yang sudah berumur. Kalau orang berumur bangga kali itu. Ya kalau saya di STM begitu silakan Bapak orang tua. Padahal belum tentu kita maaf ya siap untuk memberikan nasihat. Karena udah diminta kita ngomong doang gitu tapi nggak ada isinya. Nah tapi saya mau beritahu karunia menasehati itu bukan sama orang tua saja. Anak muda pun itu diberikan. Amin. Berbahagialah engkau anak muda karena engkau bisa dapat karunia menasihati. Pak siapa yang ku nasihati? Ya pertama jangan yang lebih tua. Nanti suruh saudara pulang ke rumah, pulang aja kau pulang. Ya kalau orang tua gak bisa dinasihati. Apalagi anak ngomongi orang tuanya. Saya waktu ngomong gitu sama ibu saya baru bertobat semangat sekali. Dia bilang gini, sudahlah ku kenal kau dari sejak lahir ku kenal kau. Enggak usah kau nasihati aku. Memang dia yang kenal saya, dia mama saya. Udahlah enggak usah ngomong kau, ku kenal kau. Kita kan waktu bertobat semangat kali beritakan Injil. Udahlah mau, ngau tadau, bahasa Batak gitu. Ngau tadau, udah ku kenal kau, udahlah diam aja lah udah. Terpaksa diamlah kita kan pergi ke kamar kan enggak bisa bicara apa-apa lagi. Nah, hampir semua orang bisa dipakai Tuhan dalam hal menasehati, iya. Saya percaya. Hanya saya mau ingatkan kepada ibu-ibu berapa banyak yang datang seorang istri lambaikan tangannya. Iya, jangan terlalu banyak nasihati suami. Iya, jangan. Baru pulang, dari mana aja. Makanya gereja melayani kau. Di Tamrin. Haleluya. Saudaraku maaf ya. Ibu-ibu kalau menasihati suami itu bukan nasihatnya yang salah, caranya. Sama dengan anak-anak muda kalau menasihati, bukan nasihat semua dari firman, karena dia hafal banyak ayat kan, dikutipnya. Tapi bukan nasihatnya, caranya. Cara menasihati itu yang paling penting daripada isinya.
Kadang-kadang orang sebelum lagi kita nasihati, udah nengok kita, udah takut dia. Ini pasti ayat lagi nih, ayat katanya. Karena kita jago ayat semua. Walaupun gak sekolah teologi ya, jago semua kita. Ya. Ibu-ibu cara nasihati suami jangan pakai ayat. Jauh lebih baik ibu-ibu menasihati suami adalah dengan memberikan contoh. Kalau ibu bilang, papa berdoa lah, gak pernah berdoa. Ibu di luar berdoa. Tapi jangan di telinganya, Tuhan tolong dia bertobat. Gak bisa. Ya, dia akan bilang, gak usah kau doakan aku bertobat. Waktunya aku bertobat juga nanti. Ya. Cara kita nyampaikan pesan, cara kita menasihati orang itu jauh lebih penting daripada isi nasihatnya. Amin. Izin ya, saya minta. Coba kiri kanannya, kasih satu firman atau kata-kata yang bisa menasihati dia. Ayo kasih tahu. Khususnya yang kenal lah, yang udah kenal ya. Apalagi suami istri udah hafal betul ya semuanya. Yuk coba kasih nasihat sedikit lah. Jangan panjang kali. Habis waktu ibadah kita. Ya. Waktu istri mau nasihat suami. Dilarang saudaraku. Ya. Khusus angkatan muda ya. Kadang-kadang kita kan tidak punya keberanian juga untuk angkatan kita. Ngomong saja. Tapi jauh lebih baik anak muda kalau menasihati temannya, tunjukkanlah lewat perubahan hidup saudara. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Sayangnya kita di mimbar begitu mantap, lancar kali firman, khotbah. Tapi waktu udah turun, lupa semua. Maaf ya Pak, maaf Pak ya. Iya. Ya kadang-kadang saya kasih tahu teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kita kalau di mimbar tuh kayak maaf. Saya ingat itu Pak Jeremia Rim disebut singa mimbar. Ya. Wah kalau di mimbar beliau itu luar biasa. Bukan dia. Kadang-kadang kita seperti itu ikut-ikut sampai turun. Ya, nggak sama yang kita khotbahkan dengan yang kita lakukan. Tapi di gereja ini nggak ada yang begitu. Haleluya. Puji Tuhan 12 kali. Yang kedua, karunia membagi-bagikan sesuatu itu ada ya. Saya diajar begini ya. Ini salah satu yang mau kita kobarkan. Ya, sadar tidak sadar, maaf, kita bermasalah, masalah perekonomian sekarang. Bukan hanya pribadi ya. Ya, bukan. Bangsa kita juga. Ini agak terpuruk ya. Kalau saudara seorang pengusaha itu pasti kental sekali tahu itu. Tapi kalau saudara ibu rumah tangga nggak pernah peduli dengan itu. Mau turun naik terserahlah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu maka karunia membagi-bagikan sesuatu penting. Maka prinsip karunia membagi-bagikan adalah saudara hanya boleh membagi-bagikan sesuatu yang saudara punya. Ya saya ulangi ya biar agak mantap sedikit mengamenkannya. Kita hanya bisa membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain yang kita punya. Kenapa saya sampaikan tuh banyak kita yang di gereja ini terlalu rohani. Pinjam ya kalimatnya. Terlalu rohani. Ketika dia lihat seseorang butuhkan pertolongan, maaf, dia nggak punya untuk dikasih apa-apa. Tapi dia datangi orang minjem. Bu pinjam dulu sebentar, untuk apa? Aku mau menolong itu. Terakhir kali maaf, orang itu lepas masalahnya, dia yang bermasalah. Walaupun hari-hari ini kan beda. Kalau dulu, zaman dulu yang meminjam yang malu kepada si peminjam. Yang sekarang si peminjam yang takut kepada yang meminjam. Apa ya? Ibu nengok aku. Apa ya? Baru itu aja udah kau minta. Nanti kau bayar. Pucat saudara pulang deh ke rumah. Di gereja ini gak ada yang seperti itu. Amin. Jadi bagikan sesuatu yang kita punya. Jangan jangan jadi pahlawan untuk orang lain. Ini yang masalah di gereja. Orang-orang di luar sana gak mau jadi pahlawan sama orang lain. Tapi orang gereja karena kasih Tuhan. Itu mau jadi pahlawan sama orang lain. Kalau engkau tidak punya, jangan kasih sama orang lain. Karena ukuran daripada mengasihi sesama adalah kasihilah dirimu sendiri. Seperti apa? Sama seperti kasih sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa mengasihi sesama sementara engkau tidak mengasihi dirimu sendiri? Itu itu bukan Alkitab, itu bukan firman Tuhan. Jadi yang ada pada kita kan untuk menolong orang tidak semua hanya materi. Katakan amin. Kalau saudara dari bawah naik lift mau ke gereja,
Salah satu menolong adalah kalau semuanya situ banyak yang lebih tua, suruh dia duluan naik. Naik Pak, itu menolong. Kalau di tempat kami naik tangga saudaraku, gak terlalu banyak tangganya. Kadang-kadang orang tua dan naik gitu, pegangan gini, payah kali. Dia bisa lari anak muda ini. Gak bisa menolong yang tua ini. Tapi selalu mengerti karunia membagi bagian saudara. Apalah salahnya kita pegang, ayo inang, ayo opung. Pelan, 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 pelan. Sampailah dia ke lantai 2. Kan gak ada yang rugi. Itu kita punya. Kita punya kalau membantuannya memegang kita punya. Amin. Kalau ini diterapkan luar biasa nih Pak. Luar biasa. Ini hal sepele tapi luar biasa. Saya gak pernah lupa waktu saya melayani Medan Pelajar masih belum terbakar. Ya, siap pelayanan ada orang tua kami situ. Bapak Benjamin orang tuanya. Pak Sitohang. Lalu kita ke lift. Ya, prosedurnya ada satpam mendampingi. Kita nunggu di lift karena masih turun. Oke, kita nunggu ya mulai dari 1 naik 2. Lalu ada guru sekolah minggu dari lantai 7 turun. Dadang, gitu kan. Paslah terbuka itu kosong saudara. Lift itu di lantai 6. Jeng, langsung guru sekolah minggu masuk. Masuk. Dadah Pak, ya Allah. Sudah kita, udah opung-opung itu orang tuanya Pak Benjamin udah tua. Kalau saya sampai sekarang kan masih muda. Amin. Ya saya nggak mau sebut tua gitu aja. Marga saya sudah balok, di atasnya tambah tua. Jadi saya selalu bilang, saya nggak mau tambah tua, tambah muda. Nggak ada marga tambah muda, tapi saya tetap sebut sudah balok, di atasnya tambah muda. Nggak mau saya tambah tua. Tambah tua itu marga Pak, Bu ya. Ya, jadi saya nggak bilang tambah tua. Saya bukan keturunan dari tambah tua, tambah muda. Bayangkan guru-guru itu langsung masuk. Dadah. Siapalah kadepnya ini? Ya Pak Joya, siapa kadepnya itu? Udah lama waktu Medan Pelajar. Kenapa bisa begitu? Ya. Karunia apa lagi? Kemurahan. Kalau karunia kemurahan kita selalu ingat orang Samaria. Yang menolong orang yang dirampok, dirompak. Ya, bayangkan ini perjalanan lalu dirampok Pak Bu. Yang pertama lewat Lewi. Kedua imam, cuek saudaraku. Hanya lagi gini, dirampok ya. Hati-hati berikutnya ya. Itu nasihat entah gimana ya. Lalu datang orang Samaria. Orang Samaria ini lakukan semuanya. Itulah yang disebut menunjukkan kemurahan. Berapa banyak saudara yang mau disebut orang yang bermurah hati? Lambaikan tangannya. Ya. Di tempat kami sana agak kurang bagus. Saya tutup dengan kisah ini. Ada orang yang punya makanan. Tidak sisa. Tapi memang makanannya banyak. Lagi ada acara. Seharusnya itu kan bisa di-share sama tetangga. Tapi bisa bilang gini, buang aja. Bayangkan makanan enak dibuang. Padahal tetangga bisa menikmati makanan yang sama. Berapa banyak orang Batak? Lambaikan tangannya. Nampak ya wajahnya kayak saya. Ya. Ada istilah gini. Dang diau, dang diho, tumagot tu. Gak boleh bilang bigu di gereja. Maka saya gak lanjutkan. Dang diau tumagot tuh. Iya. Di gereja gak ada bigu. Ya. Gak samamu, gak samaku. Lebih bagus hancur sekalian. Lah itu maaf saya yakin gak punya karunia yang seperti ini. Seharusnya gak samaku, harus samamu. Gak samamu, kasih yang lain. Jangan gak samamu, samaku. Itu egois juga. Ya, jadi harusnya begitu. Ini maaf ya. Saya dulu dagang ya. Saya dagang buah, oper saja drop di Pringgan. Kalau saudara sampai sekarang ke Pringgan itu ada tempat-tempat jual buah. Ya, saya drop itu dari Brahrang, itu rambutan, dari mana saya ambil. Satu kali saya drop saudaraku, ya, naik pickup. Jadi waktu drop udah hitung-hitung semua, ini deretan ini saya masukkan kiri kanan. Oke. Ada satu tempat di mana dia jualan. Itu jeruk. Jeruknya tuh ini berapa keranjang itu. Saya agak nangis waktu itu. Kenapa nangis? Menurut ukuran saya jeruk itu masih bisa dikonsumsi. Tapi menurut yang jualan itu menganggap itu tidak konsumsi. Saudara dua keranjang itu
dia lempar, dia balikkan ke jalan, itu dilanggar sama angkot sama yang lain. Sampai maaf saya tanya, Bi, kok dibuang? Kan bisa dikasih sama orang. Daripada sama dia, lebih bagus hancur semua. Wih, maaf ya, maaf. Itu pakai kalung salib. Maaf ya. Saya waktu itu melihat sedih hati saya. Kalung salib loh. Tapi maaf, daripada sama dia aku kasih. Saya bilang sama yang nyapu jalan, sama yang ini, yang tukang parkir. Itu bisa loh, Bi. Sayang kali ngasih sama dia, biar hancur. Tapi kalau di gereja, haleluya, haleluya. Pastikan, kasih tahu kiri kanan, bukan kamu itu bilang. Maksud saya, kalau kita pun ada berkat, kasihlah sama orang lain. Amin. Iya. Tapi jangan dipanas-panaskan dulu makanannya baru dikasih. Kalau udah dipanaskan gak usah kasih sama orang. Tapi aku makan juga yang dipanaskan. Kita, karena kita yang beli. Kalau orang lain yang dipanaskan. Saudara tahu apa yang dilakukan pertama? Tapi Pak, menunjukkan kemurahan. Tunjukkanlah kemurahan dengan cara bagaimana standarnya. Kasihlah sesama. Seperti yang kau ngasih dirimu. Ukuran kepada orang lain itu ukuran mencintai diri kita. Amin. Oke, ya ada yang lihat jam, saya tutup. Saya tutup dengan ini, cerita ini ya. Satu kali anak saya retreat, ini ada istri saya. Masih kelas berapa lah, di Sibolangit. Oke. Nah di hari terakhir, dia punya teman satu kamar, basah bajunya. Jadi temannya bilang begini. Nama anak saya itu Noel. Noel, pinjamlah bajumu basah, baju terakhirku. Dia telepon dulu mamanya. Dia gak berani kan, yang punya otoritas atas itu ibunya kan. Iya, telepon. Ma, teman satu kamar abang ini basah bajunya. Bisa abang kasih satu gitu. Ya, ada lagi sisa ada kasih. Tapi maaf, itu baju bukan baju baru. Maaf ya, itu baju yang bekas. Gak lama ya, sekitar seminggu. Saya ditelepon ya. Saya gak bilang namanya, seorang ibu. Ya telepon, Pak Ramut, Bapak mau gak? Ini ada baju anaknya abang bapak sama baju anak kami. Bagus loh. Ya karena saya sudah telepon itu ke ruangan saya datangi. Iya Bu, dia kasih tunjuk. Beda ya, jujur. Baju yang mau dikasih ini, maaf itu masih baju bagus semua. Karena satu abang yang mau ngasih ini, ya abang dari bapak ini adalah di Jakarta. Jadi bagus, mungkin orang Jakarta kan 4-5 kali kan sudah disimpan. Kalau kita kan setelah dipakai, ya koyak dijahit. Setelah itu jadi keset kaki. Kan itu terakhir produk terakhir, baju kita kan keset kaki, betul nggak? Kalau orang itu nggak disimpan bagus gitu. Jadi saya waktu terima itu, saya senang. Kenapa? Waktu saya bawa pulang ke rumah, anak saya hanya 2 laki-laki. Itu berebut, bagus. Waktu dia bilang ibu ini bagus semua. Karena maaf dia semuanya mereknya bagus dan tidak ada yang rusak. Tapi saya teringat, kenapa teringat? Ternyata ukurannya anak saya ngasih baju bekas. Tanda kutip sama temannya waktu retreat itu. Dan saya pun dikasih baju bekas. Walaupun bagus. Ya. Kenapa saya ceritakan itu standarnya harus begitu. Kalau kita mengasihi sesama itu sama standarnya mengasihi diri kita. Kalau kita mau yang bagus dari orang, kasihlah yang bagus ya, kepada orang lain. Kalau kita mau dapat yang terbaik, kasih juga yang terbaik. Itulah yang namanya kemurahan. Bukan harganya yang murah, kemurahan kali. Enggak, menunjukkan kemurahan itu adalah hati kita. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau karunia-karunia yang sederhana yang kita lakukan. Mungkin kalau saudara berkata, aku dapat hikmat Pak. Aku karunia menyembuhkan. Ya, itu harus diuji juga. Tapi yang sederhana begini, membagi-bagi sesuatu, menunjukkan kemurahan. Pasti saya percaya Tuhan berikan. Kunci C. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertambah
Ta'ala lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bapak terima kasih karena Tuhan mempercayakan karunia-karunia Allah bagi kami. Yang kami tahu itu bukan untuk kami, tetapi membangun orang lain. Sehingga orang lain mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Percayakanlah karunia-karunia ini Tuhan. Dan berikan kami hikmat untuk mengenali karunia yang ada pada kami. Sehingga tidak satupun di antara kami yang membuatnya padam, tapi kami akan mengobarkannya. Sampai kedatanganmu kali yang kedua, hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman ini Tuhan yang sangat sederhana. Biar kami mengambil sikap, apapun karunia yang Engkau percayakan bagi kami akan kobarkan kembali. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.